Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Angin malam di taman belakang kediaman keluarga Adiaksa terasa sejuk, menerpa gaun sutra berwarna champagne yang kupakai. Lampu-lampu fairy light berkelap-kelip, memantulkan sinarnya pada gelas-gelas champagne yang berdentin pelan. Ini adalah malam ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Dimas, suamiku, berdiri di sampingku, tangannya melingkar mesra di pinggangku. Senyumnya begitu menawan, senyum yang sama yang berhasil meluluhkan hatiku 5 tahun lalu. Di mata semua tamu, keluarga besar Dimas, kolega-kolega bisnisnya, dan beberapa teman dekat kami adalah pasangan yang sempurna. Pasangan yang berhasil melewati badai, membangun istana, dan kini siap menikmati hasilnya. Sayang, kamu cantik sekali malam ini, bisik Dimas, mengecup keningku lembut. Jantungku berdebar. Walaupun sudah 5 tahun, perlakuan manisnya masih bisa membuatku merasa seperti gadis remaja yang baru jatuh cinta. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di bahunya. Rasa lelah karena persiapan pesta seharian lenyap begitu saja. Semua pengorbananku, semua air mata yang kutelan diam-diam ketika Dimas terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terasa sepadan. Bagiku, kebahagiaan rumah tangga adalah prioritas utamaku. Aku rela melepaskan karir cemerlang sebagai desainer interior demi menjadi istri yang sempurna. Menjadi Rania, seorang ibu rumah tangga, yang mendampingi Dimas menuju puncak kesuksesan. Tiba-tiba, Dimas berjalan ke panggung kecil yang sudah disiapkan. Dia mengambil mikrofon. Lampu sorot mengikutinya. Semua mata tertuju padanya. Selamat malam, semuanya. Sapanya dengan suara bariton yang berwibawa. Terima kasih sudah hadir di perayaan ulang tahun pernikahan kami yang kelima. 5 tahun ini terasa seperti mimpi. Dan itu semua berkat wanita luar biasa di sana. Dimas menunjuk ke arahku. Aku tersipu malu, tapi hatiku menghangat. Rania, istriku. Lanjutnya. Tanpa dukunganmu, tanpa kesabaranmu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Tepuk tangan meriah membahana. Aku menunduk, menyembunyikan wajahku yang memerah. Rasanya terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Saat Dimas hendak turun dari panggung, tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu gerbang. Tunggu dulu. Suara seorang wanita. Suara itu begitu lantang, memecah suasana meriah. Semua orang menoleh. Seorang wanita bergaun merah menyala berdiri di sana, menatap Dimas dengan tatapan menantang. Di tangannya, ia memegang sebuah ponsel. Dimas terkejut. Senyumnya luntur seketika. Raut wajahnya berubah pucat pasi. Kenapa kamu di sini? Bisiknya. Suaranya tercekat. Kenapa? Tentu saja aku di sini untuk merayakan. Jawab wanita itu, suaranya penuh sarkasme. Ia berjalan dengan langkah percaya diri, mendekati panggung. Merayakan ulang tahun pernikahan suamiku dengan istri resminya. Ruangan mendadak hening. Tidak ada yang berani bersuara. Pesta yang tadinya penuh tawa, kini berubah menjadi adegan drama yang tegang. Wanita itu, yang kemudian aku ketahui namanya Selina, mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Rania, sayang, katanya, matanya menatapku dengan ejekan. Kamu tahu tidak? Saat kamu sibuk menyiapkan pesta ini, suamimu sedang bersamaku. Di kamar hotel. Semua orang mulai berbisik-bisik. Aku merasa pandangan mata mereka menusuk-nusuk, menyelimuti diriku dengan rasa malu dan penghinaan. Tubuhku gemetar hebat. Aku menoleh ke Dimas, menuntut penjelasan. Dimas, yang terkejut dan panik, mencoba menguasai keadaan. Dia cuma cemburu. Sayang, dia ini temanku, dia salah paham, katanya padaku. Namun, Selina menggelengkan kepalanya sambil tersenyum sinis. Salah paham? Kalau begitu, foto-foto ini juga salah paham. Ia menggeser-geser layar ponselnya, menunjukkan beberapa foto mesra Dimas bersamanya. Ada foto Dimas menciumnya di bibir, foto mereka berdua di sebuah kamar hotel, bahkan foto Dimas memberikan cincin padanya. Aku tidak bisa menahan tangisku. Air mataku mengalir deras, membasahi pipi.
Hatiku hancur berkeping-keping. Dimas, apa maksud semua ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Jawab aku. Siapa wanita ini? Dimas tidak menjawabku. Ia justru melangkah mendekati Selina. Sudah cukup, Selina. Pergi dari sini sekarang. Bentaknya. Ia terlihat begitu ketakutan, bukan padaku, tapi pada Selina. Seolah-olah Selina memiliki kekuatan yang lebih besar dari aku, istrinya. Selina tersenyum puas. Kamu harus memilih, Dimas. Aku atau dia? Dimas menatapku. Tatapan matanya kosong, tanpa cinta, tanpa penyesalan. Tiba-tiba, ia melangkah maju dan, di depan semua orang, ia menamparku. Pipiku terasa panas. Semua orang terdiam. Tamparan itu tidak hanya melukai fisikku, tapi juga hatiku, kehormatanku, dan harga diriku. Di depan semua keluarga besarnya, suamiku menamparku demi membela selingkuhannya. Cukup, Rania. Pergi dari sini, katanya dengan suara dingin. Aku sudah muak denganmu. Aku tidak bisa berkata-kata. Kakiku terasa lumpuh. Air mataku berhenti mengalir. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan amarah yang membara. Aku menatap Dimas, tatapan matanya tak lagi ada cinta, hanya ada kebencian. Keluarga Dimas, yang tadinya bersimpati padaku, kini menunduk. Mereka tidak berani bersuara. Semua orang yang tadi memuji-muji pernikahan kami, kini menjadi saksi kehancuran rumah tanggaku. Aku menatap Dimas, kemudian ke Selina yang tersenyum penuh kemenangan. Pada saat itu, aku tahu, ini bukan akhir dari ceritaku, tapi awal dari sebuah pembalasan. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di kamar. Mungkin ada seseorang yang menuntunku. Atau mungkin kakiku sendiri yang berjalan, tanpa kesadaranku. Gaun sutra champagne yang tadinya kubanggakan kini terasa seperti kain penjara. Di depan cermin rias, aku melihat pantulan diriku yang menyedihkan. Pipiku memar, merah membengkak. Air mataku mengering, meninggalkan jejak-jejak perih. Aku menyentuh wajahku, merasakan denyutan rasa sakit, tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih dalam. Aku duduk di tepi ranjang. Di atas nakas, ada puisi yang kutulis untuk Dimas. Kado yang belum sempat kuberikan. Judulnya, 5 tahun cinta yang abadi. Aku meremas kertas itu hingga kusut. Kata-kata yang tadinya begitu tulus, kini terasa seperti kebohongan. Kata, cinta, terasa begitu munafik. Kata, abadi, terasa begitu konyol. Aku berdiri, berjalan ke jendela, dan memandangi pesta di bawah sana. Masih ada suara musik. Tapi sekarang terdengar seperti lolongan kesedihan. Masih ada tawa, tapi kini terdengar seperti ejekan. Dimas dan Selina, mereka berdua. Mereka terlihat sangat bahagia, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seolah-olah tamparan yang kuterima tidak berarti apa-apa. Malam ini, aku tidak akan tidur. Aku akan membiarkan setiap detik dari malam ini menjadi pelajaran. Aku akan membiarkan setiap rasa sakit yang kurasakan menjadi bahan bakar untuk rencanaku. Aku mulai mengingat kembali 5 tahun pernikahanku. Semua pengorbanan yang kubuat. Aku meninggalkan impianku untuk menjadi desainer interior. Aku membangun bisnis Dimas dari nol. Aku adalah arsitek dari kesuksesannya. Dimas hanyalah seorang pengusaha muda yang penuh semangat, tapi tanpa modal. Aku yang membantu mendapatkan investor. Aku yang mendesain kantor pertamanya. Aku yang mendesain logo perusahaan. Aku yang membuat koneksi. Keluargaku, yang memang memiliki koneksi kuat di dunia bisnis, banyak membantunya. Aku adalah pondasi dari semua yang Dimas miliki sekarang. Aku adalah ratu di balik rajanya. Tapi malam ini, sang raja memilih ratu yang lain, dan ia menamparku, ratu yang sesungguhnya. Air mataku kembali mengalir. Kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan. Kemarahan pada Dimas. Kemarahan pada diriku sendiri. Mengapa aku begitu bodoh? Mengapa aku mempercayai semua janji manisnya? Mengapa aku mengorbankan diriku sepenuhnya untuknya? Ketika matahari mulai terbit, aku tidak lagi merasakan sakit. Hanya ada ketenangan dan tekad yang kuat. Aku mengambil laptopku dan membuka email. Aku mencari kontak lama yang belum pernah kuhubungi selama bertahun-tahun.
Kontak pengacara terbaik yang pernah menangani kasus perceraian ibuku. Namanya Pak Hermawan. Ia adalah seorang pengacara senior yang memiliki reputasi tidak terkalahkan. Aku menulis email padanya, menjelaskan secara singkat apa yang terjadi. Aku juga mencari kontak seorang detektif swasta. Aku harus mengumpulkan semua bukti yang kubutuhkan. Bukti perselingkuhan, bukti penyelewengan dana, bukti apapun yang bisa kumanfaatkan untuk menghancurkan Dimas. Rencanaku sederhana. Aku akan mengambil semuanya. Aku akan mengambil asetnya, perusahaannya, dan kehormatannya. Aku tidak akan menjadi wanita yang dihancurkan oleh suaminya sendiri. Aku akan menjadi wanita yang bangkit dari kehancuran dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Aku melihat diriku di cermin. Pipiku masih memar. Tapi di mataku, tidak ada lagi air mata. Hanya ada kobaran api. Aku adalah Rania yang baru. Rania yang kuat. Rania yang akan membalas dendam. Rania yang akan memastikan Dimas menyesali perbuatannya. Penyesalan itu akan menjadi hukuman terberatnya. Ponselku bergetar, menampilkan nama Hermawan S. di layar. Aku mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. Selamat pagi, Pak Hermawan. Maaf mengganggu di jam segini. Suaraku masih terdengar serak, sisa tangis semalam. Selamat pagi, Rania. Tidak masalah sama sekali, jawab Pak Hermawan dengan suara yang tenang dan berwibawa. Saya sudah membaca email Anda. Kasus ini menarik. Saya juga sudah menugaskan tim untuk mulai mengumpulkan data awal. Tapi saya butuh lebih dari sekadar email. Tentu, Pak. Saya akan datang ke kantor Bapak secepatnya, jawabku. Setelah menutup telepon, aku bergegas bersiap. Di laci meja rias, aku menemukan tumpukan dokumen yang selama ini kubantu urus untuk Dimas. Aku mulai memilahnya dengan teliti. Bukti-bukti yang selama ini terasa biasa saja, kini terlihat mencurigakan. Ada beberapa faktur dengan jumlah yang tidak wajar, transfer dana ke rekening yang tidak dikenal, dan dokumen-dokumen investasi atas nama sebuah perusahaan fiktif. Dimas, kau pikir aku bodoh? Bisikku. Aku mengambil fotokopi semua dokumen itu. Hati-hati, agar tidak ada satupun yang hilang. Sore harinya, aku bertemu dengan Pak Hermawan di kantornya yang mewah. Setelah menceritakan seluruh kronologi, Pak Hermawan mendengarkan dengan saksama. Ia sesekali mencatat poin-poin penting. Matanya yang tajam seolah menembus kedalaman cerita, mencari celah. Jadi, Anda menduga ada penyelewengan dana perusahaan, bukan hanya perselingkuhan, tanyanya. Saya yakin, Pak. Saya tahu cara kerja perusahaan kami. Saya yang memegang kendali keuangan. Tapi belakangan ini, Dimas selalu menghalangi saya untuk masuk ke dalam sistem. Ia bilang, sudah jadi urusan laki-laki. Ternyata bukan urusan laki-laki, tapi urusan kotor, jawabku. Pak Hermawan tersenyum tipis. Bagus. Ini membuat posisi kita jauh lebih kuat. Kita tidak hanya menuntut cerai, tapi juga bisa menuntut hak Anda atas semua aset bersama dan juga menuntut kerugian atas perbuatan suami Anda. Ia kemudian memperkenalkan seorang detektif swasta bernama Ardi. Ardi akan membantu Anda mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat, termasuk bukti perselingkuhan Dimas dan data-data transfer dana. Ardi bekerja dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari, ia berhasil mengumpulkan banyak sekali bukti. Foto-foto mesra Dimas dan Selina di berbagai tempat, rekaman suara percakapan mereka, dan log transfer dana ke rekening atas nama Selina. Selina ternyata bukan cuma simpanan, Bu Rania. Ia juga runner bagi Dimas untuk bisnis ilegalnya. Jelas Ardi saat kami bertemu. Dana-dana dari perusahaan ditransfer ke rekening Selina. Kemudian Selina mentransfernya ke beberapa rekening lain yang tidak terdeteksi. Rasa mual menyerangku. Aku tidak menyangka Dimas bisa sejahat ini. Ia bukan hanya mengkhianatiku, tapi juga menipu dan menggelapkan uang perusahaan. Perusahaan yang kubantu bangun. Selain itu, Ardi juga menemukan bahwa Dimas memiliki beberapa aset atas nama orang lain, termasuk sebuah apartemen mewah dan sebidang tanah di luar kota. Semua ini adalah hasil penyelewengan dana perusahaan. Semua bukti ini cukup kuat, Bu Rania. Kita bisa menghancurkan Dimas di pengadilan, kata Ardi, tersenyum puas. Aku memegang semua dokumen itu dengan tangan gemetar. Selama ini,
Aku hidup dalam kebohongan. Dimas adalah aktor yang hebat, memamerkan kebahagiaan palsu di depan semua orang. Tapi sekarang, topeng itu akan kubuka. Dan ia akan menyesali pilihannya. 2 minggu setelah pesta ulang tahun pernikahan yang memalukan itu, aku akhirnya berhadapan langsung dengan Dimas. Ia baru saja pulang dari perjalanan bisnisnya dengan Selina. Mereka tampak begitu lelah tapi bahagia. Seolah tidak ada yang terjadi. Di ruang keluarga, aku menunggu. Ruangan itu terasa begitu sunyi. Aku duduk di sofa, memegang sebuah map berisi dokumen. Dimas masuk, melemparkan tasnya di sofa, dan menatapku dengan tatapan sinis. "Untuk apa kamu memanggilku? Ingin minta maaf?" tanyanya. Aku tidak menjawab, hanya menyerahkan map itu padanya. Dimas membukanya, raut wajahnya yang angkuh perlahan-lahan berubah. Matanya membulat, menatapku tidak percaya. "Ini apa-apaan ini, Rania?" Suaranya bergetar. "Surat gugatan cerai? Dan apa ini? Tuntutan hukum? Penyelewengan dana?" "Ya," jawabku singkat. "Aku ingin menceraikanmu. Dan aku akan mengambil semua yang seharusnya jadi milikku." Dimas tertawa, tawa yang terdengar hampa. "Kamu pikir kamu bisa? Kamu tidak punya bukti apa-apa, Rania. Kamu hanya seorang ibu rumah tangga yang bodoh dan naif. Kamu pikir aku akan membiarkanmu mengambil perusahaanku? Tidak akan pernah. Itu bukan perusahaanku. Itu perusahaanku juga. Aku yang membangunnya bersamamu. Kau pikir aku lupa? Atau kau yang terlalu sibuk bersenang-senang dengan simpananmu sampai lupa?" Jawabku. Dimas berdiri, mendekatiku dengan wajah penuh amarah. "Dengar, Rania. Sebaiknya kamu menyerah saja. Kamu tidak akan menang. Aku punya pengacara terbaik. Aku punya banyak koneksi. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa." "Oh ya? Kita lihat saja nanti," jawabku. Aku bangkit berdiri, menatapnya lurus di mata. "Ingat, Dimas. Aku tidak pernah menuntut apa-apa darimu. Aku tidak pernah meminta banyak. Aku hanya ingin kamu setia. Tapi kamu mengkhianatiku, dan kau menamparku di depan semua orang. Sekarang, aku akan menuntut kembali semua yang pantas kudapatkan. Dan aku akan memastikan kamu menyesal seumur hidupmu." Dimas mencoba mengambil tanganku, tapi aku menepisnya. "Jangan sentuh aku. Aku jijik melihatmu," kataku dengan suara bergetar. Aku berjalan keluar dari ruangan itu. Di belakangku, aku bisa mendengar Dimas berteriak-teriak, memanggil namaku. Tapi aku tidak menoleh. Mataku lurus ke depan, ke arah masa depan yang akan kubangun sendiri. Aku tahu, ini baru permulaan. Perang yang sesungguhnya akan dimulai di meja hijau. Dan aku sudah siap. Hari itu, ruang sidang dipenuhi oleh awak media dan publik yang penasaran. Kasus perceraian Dimas Adiaksa, pengusaha muda yang sedang naik daun, dengan Rania, istrinya, telah menjadi berita utama di mana-mana. Semua mata tertuju pada kami, dua sosok yang dulunya dielu-elukan sebagai pasangan ideal. Aku duduk di sisi Pak Hermawan, pengacaraku, dengan mengenakan setelan blazer berwarna krem yang membuatku tampak tenang dan percaya diri. Sementara itu, di seberang, Dimas duduk dengan tegang. Ia sesekali melirik sinis ke arahku, seolah ingin membakarku dengan tatapannya. Di sampingnya, duduk seorang pengacara dengan setelan mahal yang tampak arogan. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan. Pak Hermawan memaparkan gugatan kami dengan rinci, bukan hanya soal perceraian, tapi juga tuntutan pembagian aset dan penggelapan dana. Pengacara Dimas tertawa meremehkan. "Semua ini hanya tuduhan tak berdasar, Yang Mulia," katanya. "Nyonya Rania hanya sakit hati karena pernikahan mereka berakhir, dan ia mencoba mencari-cari alasan untuk mengambil harta milik suami saya. Aku tidak membiarkan kata-kata itu memengaruhiku. Aku tahu, ini adalah permulaan." Selama persidangan, Pak Hermawan memanggil saksi-saksi kunci. Yang pertama adalah seorang karyawan perusahaan Dimas yang berani bersaksi. Dengan gugup, ia menceritakan bagaimana Dimas seringkali meminta transfer dana ke rekening yang tidak dikenal dan selalu meminta agar semua transaksi itu tidak dicatat. "Saya sering melihat Pak Dimas melakukan transaksi mencurigakan, Yang Mulia," katanya. "Dana perusahaan seringkali ditransfer ke rekening pribadi Nona Selina,
kemudian ditransfer lagi ke rekening-rekening lain. Mendengar itu, Dimas terlihat semakin panik. Wajahnya memerah, dan ia mencoba membantah. Itu bohong. Itu semua fitnah, teriaknya. Tapi pengadilan tidak mengizinkannya berbicara tanpa izin. Setelah saksi pertama selesai, Pak Hermawan memanggil Ardi, detektif swasta yang telah membantu kami. Ardi memaparkan bukti-bukti perselingkuhan Dimas dengan Selina. Ia memutar rekaman suara percakapan mesra mereka, menunjukkan foto-foto yang diambil di berbagai tempat, bahkan di apartemen mewah yang baru dibeli Dimas. Selama ini, Tuan Dimas Adiaksa dan Nona Selina telah menjalin hubungan gelap selama lebih dari 2 tahun, kata Ardi. Kami juga menemukan adanya aliran dana dari rekening Tuan Dimas ke rekening Nona Selina. Dana ini diduga digunakan untuk membeli aset-aset pribadi, termasuk sebuah apartemen dan sebidang tanah. Di layar besar, ditampilkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Foto-foto Dimas dan Selina yang berciuman di Paris, foto Dimas memberikan Selina sebuah cincin berlian, dan laporan keuangan yang menunjukkan adanya transaksi-transaksi mencurigakan. Seluruh ruang sidang terdiam. Para hakim terlihat serius, sementara pengacara Dimas tampak pucat. Aku menatap Dimas. Ia tidak lagi terlihat angkuh. Ia terlihat kecil, menyedihkan, dan ketakutan. Ia menundukkan kepalanya, menghindari tatapanku. Di matanya, aku melihat penyesalan. Tapi sudah terlambat. Sidang ditunda sejenak. Saat jeda, pengacara Dimas mencoba bernegosiasi. Nyonya Rania, bisakah kita bicara? Katanya dengan suara yang lebih lembut. Bagaimana kalau kita selesaikan secara kekeluargaan saja? Kami akan memberikan Anda sejumlah uang, dan Anda menarik gugatan ini. Aku menggelengkan kepalaku. Tidak ada lagi kekeluargaan di antara kami, jawabku dingin. Ini bukan tentang uang. Ini tentang keadilan. Saat sidang kembali dilanjutkan, seorang saksi tak terduga datang. Selina. Ia masuk ke dalam ruangan dengan wajah ketakutan. Ia bersaksi, bukan untuk membela Dimas, melainkan untuk dirinya sendiri. Saya hanya dimanfaatkan, katanya sambil menangis. Dimas berjanji akan menikahi saya, tapi dia hanya menggunakan saya untuk menyembunyikan uang kotornya. Semua aset yang dia beli atas nama saya, itu semua uang dari perusahaan. Ternyata, Selina juga telah mengetahui rencanaku. Ia takut akan ikut terseret dalam kasus ini, jadi ia datang untuk menyelamatkan dirinya. Pengakuan Selina menjadi pukulan telak bagi Dimas. Semua orang di ruang sidang, termasuk para hakim, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Setelah persidangan yang panjang dan melelahkan, hari itu tiba. Hari di mana vonis akan dibacakan. Ruang sidang kembali dipenuhi oleh para wartawan dan masyarakat. Aku duduk dengan tenang di sisi Pak Hermawan. Dimas terlihat sangat pucat, dan matanya bengkak. Ia seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Hakim ketua membaca vonis dengan suara lantang dan jelas. Berdasarkan bukti-bukti yang telah kami terima, pengadilan memutuskan. Pertama, perceraian antara Nyonya Rania dan Tuan Dimas Adiaksa dikabulkan. Aku menelan ludah. Bagian ini adalah yang paling kurindukan, kebebasan. Kedua, semua aset yang diperoleh selama masa pernikahan, termasuk saham perusahaan, rumah, dan mobil, sepenuhnya menjadi hak Nyonya Rania sebagai ganti rugi atas perselingkuhan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Tuan Dimas Adiaksa. Sorak-sorai kecil terdengar dari penonton. Aku merasa lega, tapi di sisi lain, hatiku terasa kosong. Semua penderitaan ini, akhirnya berakhir. Ketiga, Tuan Dimas Adiaksa terbukti bersalah atas tuduhan penggelapan dana dan penipuan. Ia dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 5 tahun dan denda yang harus dibayarkan kepada Nyonya Rania sebagai kompensasi atas kerugian perusahaan. Dimas terkejut. Ia tidak menyangka hukumannya akan seberat ini. Ia berdiri, mencoba protes, tapi 2 orang polisi sudah berdiri di sampingnya, siap membawanya pergi. Ia menatapku, tatapannya penuh amarah dan kebencian. Tapi kali ini, aku tidak gentar. Di luar ruang sidang, para wartawan mengerubungiku. Bagaimana perasaan Anda, Nyonya Rania? Tanya mereka berulang kali. Saya tidak merasa senang. Ini adalah kemenangan yang pahit. Jawabku jujur. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya.
Saya harap ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu terungkap. Aku berjalan melewati kerumunan wartawan itu. Pak Hermawan mengikutiku dengan senyum bangga. Ia telah membantuku mendapatkan keadilan. Saat aku hendak masuk ke dalam mobil, aku melihat Dimas. Ia dikawal oleh 2 orang polisi. Matanya menatap kosong. Ia terlihat rapuh dan hancur. Dulu, ia adalah raja. Kini, ia hanyalah seorang penipu yang akan mendekam di penjara. Aku tidak merasa puas. Tapi aku merasa lega. Setelah semua yang terjadi, akhirnya aku bebas. Bebas dari belenggu pernikahan yang beracun, bebas dari kebohongan, dan bebas dari seorang pria yang tidak pernah pantas mendapatkan cintaku. Aku siap memulai hidup yang baru. Setelah persidangan yang panjang dan melelahkan, hari itu tiba. Hari di mana vonis akan dibacakan. Ruang sidang kembali dipenuhi oleh para wartawan dan masyarakat. Aku duduk dengan tenang di sisi Pak Hermawan. Dimas terlihat sangat pucat, dan matanya bengkak. Ia seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Hakim ketua membaca vonis dengan suara lantang dan jelas. Berdasarkan bukti-bukti yang telah kami terima, pengadilan memutuskan. Pertama, perceraian antara Nyonya Rania dan Tuan Dimas Adiaksa dikabulkan. Aku menelan ludah. Bagian ini adalah yang paling kurindukan, kebebasan. Kedua, semua aset yang diperoleh selama masa pernikahan, termasuk saham perusahaan, rumah, dan mobil, sepenuhnya menjadi hak Nyonya Rania sebagai ganti rugi atas perselingkuhan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Tuan Dimas Adiaksa. Sorak-sorai kecil terdengar dari penonton. Aku merasa lega, tapi di sisi lain, hatiku terasa kosong. Semua penderitaan ini, akhirnya berakhir. Ketiga, Tuan Dimas Adiaksa terbukti bersalah atas tuduhan penggelapan dana dan penipuan. Ia dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 5 tahun dan denda yang harus dibayarkan kepada Nyonya Rania sebagai kompensasi atas kerugian perusahaan. Dimas terkejut. Ia tidak menyangka hukumannya akan seberat ini. Ia berdiri, mencoba protes, tapi 2 orang polisi sudah berdiri di sampingnya, siap membawanya pergi. Ia menatapku, tatapannya penuh amarah dan kebencian. Tapi kali ini, aku tidak gentar. Di luar ruang sidang, para wartawan mengerubungiku. "Bagaimana perasaan Anda, Nyonya Rania?" tanya mereka berulang kali. Saya tidak merasa senang. Ini adalah kemenangan yang pahit. Jawabku jujur. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya. Saya harap ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu terungkap. Aku berjalan melewati kerumunan wartawan itu. Pak Hermawan mengikutiku dengan senyum bangga. Ia telah membantuku mendapatkan keadilan. Saat aku hendak masuk ke dalam mobil, aku melihat Dimas. Ia dikawal oleh 2 orang polisi. Matanya menatap kosong. Ia terlihat rapuh dan hancur. Dulu, ia adalah raja. Kini, ia hanyalah seorang penipu yang akan mendekam di penjara. Aku tidak merasa puas. Tapi aku merasa lega. Setelah semua yang terjadi, akhirnya aku bebas. Bebas dari belenggu pernikahan yang beracun, bebas dari kebohongan, dan bebas dari seorang pria yang tidak pernah pantas mendapatkan cintaku. Aku siap memulai hidup yang baru. Kemenangan di pengadilan adalah langkah pertama, tetapi tantangan yang lebih besar menanti di depan. Aku memasuki kantor pusat perusahaan, yang kini sepenuhnya menjadi milikku. Suasana di sana terasa tegang. Banyak karyawan yang bingung dan takut. Mereka mengenal Dimas sebagai pemimpin, dan kini mereka melihatku, seorang istri yang jarang muncul, mengambil alih kendali. Mereka tidak tahu apa yang harus diharapkan. Aku berdiri di ruang rapat, tempat yang dulu seringkali menjadi saksi bisu ambisi Dimas. "Selamat pagi, semuanya," sapaku dengan suara yang tegas namun ramah. Saya tahu ini adalah masa yang sulit. Banyak dari Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya ingin meyakinkan Anda. Perusahaan ini tidak akan runtuh. Kita akan membangunnya kembali, bersama-sama. Aku memaparkan rencanaku. Aku akan membersihkan nama perusahaan dari semua skandal yang dilakukan Dimas. Aku akan memperbaiki sistem keuangan yang kacau. Dan yang terpenting, aku akan mengembalikan reputasi perusahaan. Aku juga memperkenalkan beberapa wajah baru di jajaran manajemen,
termasuk seorang ahli keuangan dan seorang direktur operasional yang cakap. Selama beberapa bulan pertama, aku bekerja tanpa henti. Aku bertemu dengan para investor, meyakinkan mereka bahwa perusahaan berada di tangan yang aman. Aku juga kembali menghubungi teman-teman lama di dunia desain interior yang telah lama ku tinggalkan. Mereka menyambutku dengan tangan terbuka. Aku mulai mengambil proyek-proyek desain kecil untuk perusahaan yang perlahan-lahan mengembalikan kepercayaan pasar. Di luar pekerjaan, aku juga berusaha mengembalikan diriku yang dulu. Aku kembali menekuni hobiku, melukis. Aku bergabung dengan sebuah klub buku. Aku mulai berolahraga dan menjalani hidup yang lebih sehat. Luka di hatiku tidak hilang begitu saja. Tapi aku tidak membiarkannya mendefinisikan diriku. Aku adalah seorang survivor, bukan korban. Suatu sore, aku bertemu dengan sahabat lamaku, Nina. Ia adalah teman baik yang sempat menjauhiku karena Dimas tidak menyukainya. Aku minta maaf, Rania, katanya sambil memelukku. Aku seharusnya tidak pernah meninggalkanmu. Tidak apa-apa, jawabku, membalas pelukannya. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku terlalu fokus pada pernikahanku sampai melupakan orang-orang yang penting bagiku. Hubungan dengan keluarga besarku juga kembali membaik. Mereka semua mendukungku, dan mereka bangga melihatku bangkit dari keterpurukan. Mereka memberiku kekuatan untuk terus melangkah. Aku menatap langit-langit kamarku, yang kini terasa begitu kosong tanpa Dimas. Tapi kali ini, kekosongan itu tidak lagi membuatku sedih. Kekosongan itu adalah kanvas baru, tempatku bisa melukis masa depanku sendiri. 6 bulan berlalu, dan perusahaan mulai stabil. Aku berhasil memenangkan kembali kepercayaan klien, dan proyek-proyek baru mulai berdatangan. Aku merasa hidupku akhirnya kembali ke jalurnya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Rania, kamu pikir kamu sudah menang? Suara Dimas terdengar dari seberang. Aku tidak akan membiarkanmu bahagia. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Aku menutup telepon itu, tapi teror itu tidak berhenti. Dimas, melalui bantuan Selina yang tidak ikut di penjara, mulai mengirimkan pesan-pesan ancaman. Ia juga menyewa beberapa orang untuk mengganggu kehidupanku. Mereka memecahkan jendela mobilku, mengirimkan paket-paket berisi ancaman, dan bahkan mencoba menyabotase salah satu proyek besar perusahaanku. Aku merasa takut, tapi aku tidak akan menyerah. Aku segera menghubungi Pak Hermawan dan Ardi. Dimas mencoba membalas dendam, jelasku. Dia mengancam akan menghancurkan hidupku. Jangan khawatir, Bu Rania, kata Pak Hermawan. Kami akan mengambil langkah hukum. Ini adalah pelanggaran serius terhadap perjanjian dan juga merupakan tindakan kriminal. Ardi mulai menyelidiki lagi. Ia berhasil melacak orang-orang yang dikirim Dimas. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menangkap pelakunya dan menemukan bukti bahwa mereka bekerja atas perintah Dimas. Dengan bukti-bukti baru ini, Pak Hermawan kembali ke pengadilan. Ia menuntut agar hukuman Dimas diperberat karena telah melakukan teror dan ancaman dari dalam penjara. Di persidangan, wajah Dimas terlihat pucat. Ia tidak menyangka aku akan mengambil langkah sejauh ini. Tuan Dimas Adhyaksa, Anda telah melanggar hukum dan juga perjanjian, kata hakim dengan tegas. Hukuman Anda kami perberat. Anda akan dipindahkan ke sel isolasi dan masa hukuman Anda diperpanjang 2 tahun. Saat ia dibawa pergi, matanya menatapku dengan penuh kebencian. Tapi aku tidak lagi merasa takut. Aku menatapnya kembali, dengan tatapan yang mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa menghancurkanku lagi. Aku menyadari, bayangan masa lalu memang akan selalu ada. Tapi aku tidak akan membiarkannya mengendalikan masa depanku. Aku akan terus melangkah maju, dengan keberanian dan keyakinan. Aku akan menghadapi setiap tantangan yang datang. Setelah semua badai berlalu, hidupku kembali tenang. Bisnisku berkembang pesat. Aku tidak lagi merasa takut. Aku adalah Rania yang kuat, mandiri, dan berani. Namun, di balik semua kesuksesan itu, masih ada ruang kosong di hatiku. Aku tidak mencari cinta, tapi aku juga tidak menutup diri. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang pria bernama Arion. Kami bertemu dalam sebuah acara amal untuk anak-anak panti asuhan, yang kebetulan aku sponsori.
Arion adalah seorang arsitek. Ia terlihat tenang, ramah, dan dewasa. Kami mulai mengobrol, dan pembicaraan kami mengalir begitu saja. Kami berbicara tentang pekerjaan, tentang buku, tentang passion kami. Arion tidak tahu masa laluku, dan aku tidak menceritakannya. Aku hanya ingin ia melihatku sebagai Rania yang sekarang, bukan Rania yang pernah hancur. Ia memberiku dukungan, bukan karena kasihan, tapi karena ia benar-benar peduli. Ia selalu ada saat aku membutuhkan teman bicara, saat aku merasa lelah dengan pekerjaan, saat aku hanya ingin meminum secangkir kopi di sore hari. Kamu terlihat bahagia, kata Arion suatu malam, saat kami sedang menikmati makan malam. Aku senang bisa melihatmu tertawa. Aku tersenyum. Aku merasa bahagia, dan itu adalah kebahagiaan yang tulus, bukan kebahagiaan palsu yang pernah kubangun. Aku menyadari, Arion bukanlah Dimas. Ia tidak pernah mencoba mengendalikan hidupku. Ia menghargai pendapatku, mendukung mimpiku, dan memberiku ruang untuk menjadi diriku sendiri. Cinta datang tanpa kusangka. Suatu malam, Arion mengajakku ke sebuah bukit di luar kota. Kami melihat gemerlap lampu kota dari atas sana. Angin malam berhembus, dan aku merasa damai. Rania, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku tahu kamu pernah terluka. Aku tidak akan bertanya tentang masa lalu. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Dan aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaanmu itu. Aku menatap matanya. Matanya memancarkan ketulusan yang sama sekali tidak pernah kutemukan pada Dimas. Air mataku menetes. Bukan air mata sedih, melainkan air mata kelegaan. Aku akhirnya menemukan seseorang yang bisa kucintai tanpa rasa takut. Arion memelukku. Pelukan itu terasa begitu hangat dan menenangkan. Aku merasa semua luka yang selama ini kututupi perlahan-lahan sembuh. Aku tahu, ini adalah awal yang baru. Aku akhirnya siap untuk kembali mencintai, bukan lagi dengan ketakutan, tapi dengan keberanian. 2 tahun berlalu. Aku dan Arion menikah. Pernikahan kami sederhana, tapi penuh cinta dan kebahagiaan. Aku tidak lagi tinggal di rumah Dimas. Aku dan Arion membangun rumah kami sendiri, yang kami desain bersama-sama. Aku memiliki karir yang sukses sebagai desainer interior, dan Arion mendukungku sepenuhnya. Di sebuah acara pameran seni, aku melihat Selina. Ia kini bekerja sebagai pelayan. Matanya terlihat kosong, dan ia terlihat sangat berbeda dari wanita yang dulu penuh percaya diri. Ia mencoba menyapaku, tapi aku hanya tersenyum. Aku tidak lagi memiliki dendam padanya. Aku sudah memaafkan, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Di sebuah surat kabar, aku membaca berita tentang Dimas. Ia baru saja dibebaskan dari penjara. Ia tidak punya apa-apa lagi. Perusahaannya kini menjadi salah satu yang paling sukses di Indonesia, tapi di bawah kepemimpinanku. Ia kehilangan segalanya. Dan yang paling menyakitkan baginya adalah ia tahu bahwa aku yang telah mengambil alih semua itu. Suatu sore, aku duduk di teras rumah baruku. Di tanganku, ada secangkir teh hangat. Aku menatap kebun bunga yang kurawat sendiri. Aku melihat Arion sedang bermain dengan anak-anak kami. Ya, kami memiliki seorang putra dan seorang putri yang lucu. Mereka adalah sumber kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Hidupku kini terasa lengkap. Aku tidak hanya mendapatkan kembali aset-aset yang seharusnya menjadi milikku. Aku juga mendapatkan kembali kehormatanku, karierku, dan menemukan cinta sejati. Dimas pernah menamparku di depan semua orang, mencoba mempermalukanku. Tapi tamparan itu tidak menghancurkanku. Tamparan itu justru memberiku kekuatan untuk bangkit. Aku bukan lagi wanita yang lemah dan naif. Aku adalah seorang wanita yang kuat, mandiri, dan bahagia. Kisahku menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Bahwa kehancuran tidak selalu berarti akhir, melainkan bisa menjadi awal dari sebuah kebangkitan yang luar biasa. Aku telah memenangkan perang. Aku adalah ratu di kehidupanku sendiri.